Oke, salam cinta penuh kedamaian, balik lagi di Smart Lifestyle. Dan kita akan bahas sesuatu yang berhubungan sama overthinking. Oke, bentar lagi kita bahas. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Nih, hari ini kita kedatangan salah satu anggota community juga, dan akhir-akhir ini sudah mulai banyak banget ngebantu kita di Soul Team gitu ya. Tapi ternyata dia punya satu masa lalu yang kelam. Enggak juga sih ya. Cuman dia punya masalah yang besar banget berhubungan sama overthinking. Ya gue nggak tahu nih, overthinking. Saya sendiri adalah orang overthinking, tapi seberapa overthinkingnya dia? Yang pasti orangnya perfeksionis, overthinking. Bahkan tadi nih ada satu footage yang tanpa dia sadari kita kerekamnya itu benerin posisi cangkir sebelum mulai. Parah banget bener. Kita langsung aja sapa nih Mbak Kris. Halo. Jadi ini sebenarnya kita undang itu untuk memperbaiki image. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Nggak enak kan, tiap ketemu orang tuh selalu bilang, Mbak Kris yang nyuci baju ya gitu kan. Kalau mau cuci pakaian, pagi hari, itu saya selalu solmeter. Saya gunakan solmeter. Saya ukur, misalnya tidak ada kehendak Tuhan untuk saya mencuci, artinya nantinya bakalan nggak kering ya dalam satu hari itu. Nah, itu walaupun panasnya kayak apa, tetap saya nggak akan lakukan. Jadi ya di sini kita mau lihat nih sisi lain dari seorang Mbak Kris ya. Ya, nama saya Kris Dr. Rasto. Oke. Dan Mbak Kris ini seorang overthinker sejati. True, yes, Tuh. correct. Betul. Itu bukan label, bukan sesuatu yang baru kita omongin sekarang ya. Memang dari berapa puluh tahun yang lalu juga memang udah overthinker. Seberapa overthinking kah dirimu? Mungkin bisa ceritain dikit ke teman-teman nih bahwa bisa ngebayangin jadinya buset yang kayak gitu dipikirin atau gimana. Seberapa overthinking? Ya, parah sih. Overthinking tuh jadi masuk ke perfeksionis juga. Capek. Intinya tuh jadi capek. Capeknya, contoh nih, keluar rumah. Udah ditutup belum ya ininya? Tutup ini belum ya? Itu belum ya? Balik lagi. Asli balik lagi udah nyampe. Parkiran misalnya balik lagi. Kemudian mau beli sesuatu. Ampun deh. Datang hari ini, lihat. Ini kepake nggak ya? Cocok nggak ya mau baju itu? Punya nggak ya? Lupa. Bisa besoknya pulang dulu, terus besoknya balik lagi. Tapi waktu itu belum dibeli kan? Bukan maksudnya pulang dulu, balik lagi, beli lagi bukan ya? Belum. Jadi cuman mikirnya sampai rumah lagi, sampai di rumah dipikirin lagi apakah cocok sama ini, gini. Oh ya udah, besok balik lagi aja deh. Ke toko itu. Dan belum tentu juga maksudnya langsung beli. Pikir lagi. Akhirnya ada yang jadi beli, ada yang nggak jadi beli. Tapi kan kalau yang nggak jadi beli, ya capek aja sih ya, wasting time gitu loh. Ya enggak, ini kan kita biar punya bayangan ya. Kalau kita di sini kan Bali kan simple ya, maksudnya kita mau pergi ke mana gitu kan bawa motor cepet ya. Kalau itu ngomongin kondisi kayak gitu di Bali juga? Waktu itu enggak.
Waktu itu di Jakarta. Jakarta. Iya, di Jakarta. Da- Lebih complicated lagi karena saya kan bekerja ya harus lewat mana ya? Lewat sini macet nggak ya? Terus pulang jam segini udah kosong belum ya? Yang kayak gitu-gitu terlalu ini nunggu di kantor apa nunggu di mall ya? Nah, yang gitu-gitu capek. Itu kayak makan waktu dalam 24 jam ada kayak 3 jam cuma mikirin begitu macam-macam lah kalau ditotalin. Tapi nggak ada gini kan, misalnya mau pulang nih, lewat A apa lewat B ya? Jalan lewat A udah gitu, iya macet putar balik deh, pindah. Oh iya dong, udah pasti. Udah pasti gitu Iya, kalau udah sini, iya. Macet. Cari lagi, putar lagi, ya mentok lagi sini. Ya gitu, Kayak gitu kan, Jakarta rempong banget ya. Ruwet. bisa jadi malah tambah ruwet, jadi semakin dipikir semakin ruwet. Iya, ruwet dan itu nggak nyadar gitu kalau lagi ruwet gitu misalnya, karena udah jadi kayak pola berpikirnya udah otomatis ya gitu aja terus. Ruwet adalah jalan ninjaku gitu. Iya, ruwet adalah yes gitu. Jadi, Dulu. begitu ada sesuatu yang simple, nggak asik nih. Enggak, iya betul. Ada yang salah nih kayaknya gitu. Ada yang salah nih, kok terlalu simpel nih gitu. Gue pikirin dulu, gue analisa gitu. Tek. Bikin ruwet lah gimana cara gitu. Iya bikin ruwet dulu deh. Mudah-mudahan smart lifestyle kali ini nggak ruwet ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasain radiasi ruwet, tahu dari mana. Maafkan. Oke. Maafkan. Nah, proses keruwetan, proses overthinkingnya Mbak Kris itu mengganggu nggak? Super mengganggu. Ganggu diri sendiri aja atau ganggu orang-orang sekitar juga? Utamanya pasti diri sendiri, utamanya. Tapi pas sama orang lain juga iya. Contoh, adik saya deh, dia udah tahu banget dah kalau saya misalnya ke restoran gitu, pilih menu, nah rempong deh tuh, susah banget milihnya. Ini kalau gini pakai ini nggak ya? Gini. Terus kalau udah saya selesai milih menu, mereka udah selesai gitu. Jadi dia Udah selesai itu udah udah saya makan gitu. Serius? Kayak gitulah seringnya. Jadi adik saya nggak usah tanya dia, gue aja yang milihin gitu. Nggak sekalian ke dapur gitu baru masak? Itu sampai kan mengganggu gitu loh, mengganggu waktu orang itu harusnya udah selesai, saya malah Tapi kan bisa diakalin dengan ke restoran 3 jam sebelumnya ya. itu rempong juga. Saya jadi repot. Oke lah, bercanda ya. Yang Iya. penting itu prosesnya mengganggu banget gitu ya. Iya, sangat di pekerjaan di mana. From scale 0 to 10. Hmm. Kan udah belajar soal meter kan. Dari skala 0 sampai 10. Kita ambil deh time frame yang mana nih? Tahun berapa nih kita mau ukur nih ke overthinkingannya Mbak Kris? Tahun berapa enaknya? Kan dirimu yang tahu. Waduh, dari SD kali ya. Ya anggaplah 15 tahun yang lalu dah. Makasih ya. 15 tahun yang lalu. Habis aku nunggu nyebut nggak ini. Ya oke lah, kita ambil 15 tahun yang lalu, tapi bukan SD ya, maaf. Iya, Nanti itu urusan. itu. Oke, 15 tahun yang lalu dah. Overthinkingnya berapa poin? Diukur, Pak. Iya, ini lagi diukur, Oh, Pak. gitu. Maaf ya. Ya, hampir 9. Iya, 8. 8, Iya. Ini kan kalau misalnya solmeter gini nih. Ini bukan sesuatu yang kita udah ngomongin sebelumnya, bahkan satu proses yang Saya juga baru kaget kemarin. disuruh ngukur. Iya. Dan di solmeter tuh ya kalau memang apa yang mau diukur, kita tahu pertanyaannya, kita tahu objeknya, pertanyaannya spesifik, dengan teknik yang tepat ya hasilnya kan Ya, sama gitu. objektif, sangat objektif. Mungkin lebih simpel lagi kalau misalnya teman-teman penasaran kayak gimana sih Soulmeter. Itu ada di di Misteri Semesta, Misteri Soulmeter, bisa ditonton di situ. Karena kalau misalnya kita ngebahas itu panjang lagi tuh. Apalagi lebih enak kalau Bunda yang ngomongin tuh ya. Linknya harusnya ada di deskripsi ya. Oke. Jadi udah dapat nih pada saat itu 15 tahun yang lalu itu random aja aku ambil 15 tahun supaya udah kebayang 8 sampai 9 poin. Sekarang berapa? 2. Enggak, sampai 3. Ya, 2 ke 3. Iya, 2 nggak sampai ke 3 3. lah. Iya, 2 ke 3. So, from almost 9 to almost 3. 3
3 tahun yang lalu, 6, 7, 8, 9, masih 8. Masih besar ya, betul. 3 tahun nih. Ya, maksudnya kalau kita ngambil dari 15 tahun, mungkin orang mikir, oh Kelemahan, 15 tahun ada nih perubahannya perubahannya gitu. gitu. Tapi ternyata 15 tahun sampai 12 tahun yang lalu itu nggak terlalu berubah. Signifikan ya. Tapi di 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu Drop turun sekali. turun drastis. Ya, turun drastis. Dan aku ngerasa juga sebenarnya di luar sana banyak banget nih teman-teman yang punya masalah sama overthinking. Iya kan? Banget. Nah, kebetulan ada seorang mantan overthinker. Kita pengen dong cerita sedikit, banyak juga nggak apa-apa. Gimana sih prosesnya keluar atau stopping overthinking gitu, karena ya sebagai seorang overthinker, saya sendiri juga seorang overthinker gitu. Nyetop kan nggak gampang. Betul. Cuman tenang sih, saya nggak nyampe 8-9 poin ya. belum sampai bintangnya sampai segitu gitu ya. Saya dewa overthinking, situ dewa Puterasto. Ya begitulah. Ya, baiklah, maaf. Intermezzo. Oke, ya gimana sih, apa sih yang dilakuin hingga proses overthinkingnya itu dari gede banget menjadi cuma 3. Itu satu achievement yang Iya. luar biasa. Dan ya oke sih, memang mungkin ada yang bilang kan belum 0. Iya, cuman nurunin 1 poin aja setengah hidup gitu kan. Nah ini nuruninnya 6 poin. True. Ya, tadi memang nggak segampang itu, tapi bisa dilakukan. Asal belajar tahu caranya. Dan saya percaya bukan waktu saja gitu, nunggu waktu sampai kita bisa menjadi lebih baik gitu. Bagi saya overthinking yang dari tinggi ke rendah itu sebuah achievement benar. Tadi kita ukur 15 tahun yang lalu sampai 12 tahun yang lalu itu nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Walaupun ada. Walaupun Mungkin ada ya. mungkin ada tapi kecil sekali. Tapi diukurnya dari 3 tahun ke sini drop langsung hampir 3. Kayak ada sesuatu apa ya, titik balik gitu yang langsung turun gitu kan? Iya, tentu titik baliknya itu ya pastinya saya mendapatkan result, hasil akibat dari overthinking dalam menjalani kehidupan nih gitu. Karena overthinking kan egonya kepake kalau overthinking itu. Bentar, otakku belum nyampe ya. Jadi Belum sampai. Gimana caranya? maksudnya titik balik penurunan overthinking Iya. terjadi akibat result dari overthinking. Iya. Result dari overthinking itu jadinya merugikan saya. Oke. Gitu. Intinya merugikan saya secara psikis. Oke. Secara psikis. Nah, disitulah titik baliknya. Dan ya Berarti maksudnya titik baliknya itu gara-gara sudah ngerasa ini nggak bisa diterusin kayak lagi nih. Kalau kayak gini terus gue capek nih. Ya. Kalau kayak gini terus gue burn out. Kalau kayak gini terus ya nggak happy kayak gitu. Itu titik baliknya. iya, sampai ya ke dokter ya cuman tak pikir kenapa ya ternyata sekarang saya tahu gitu. Itu akibat dari overthinking itu sendiri. Karena overthinking itu adalah ego, menurut pengalaman saya itu adalah ego yang terus saya menangkan untuk setiap pilihan-pilihan kehidupan. Akhirnya saya dapatlah hasil dari overthinking itu yang membuat saya saya harus memperbaiki diri. Semua dipikirin, tambah ruwet, sampai satu titik ruwet banget. Oke, gue harus berubah gitu. Yes, ruwetnya udah ruwet banget gitu. Seruwet apa? Dari kalau kita ngomongin ya kalau saya karena belajar di Seoul, saya jadi taunya dari empat aspek ya, kayak kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual. Nah, yang paling berasa itu jadi yang saat itu ya hubungan sih, sebenarnya lebih ke hubungan. Tiap orang mungkin beda, tapi kalau saya overthinkingnya itu lebih ke hubungan ke orang lain tentunya. Hubungan ke orang lain karena saya selalu berpikir
buruk mungkin, prasangka buruk. Kalau overthinking kan, aduh ini kalau saya ketemu klien ini ya atau partner bisnis ini gimana ya, gini-gini. Jadi Dia nipu nggak ya? memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Dan akhirnya saya mempersiapkan sesuatu cara untuk mengakomodasi pikiran saya ini, pikiran overthinking saya ini, yang akhirnya berakibat buruk nih sama hubungan saya sama orang lain gitu. Padahal orang lain itu nggak gitu. Ya, maksudnya tapi itu kan suatu hal yang baik. Maksudnya kayak nggak ketemu sama partner bisnis nih, udah gitu. Dia nipu nggak ya? Misalnya kayak gitu kan. Apa dia curang nggak ya gitu. Terus kan ya kita jadi bikin pengaman-pengamannya supaya tidak terjadi seperti itu. Itu kan suatu hal yang baik. Gimana itu menjadi satu hal buruk di tempatnya Mbak Kris? Kalau itu balik lagi, kalau pas ketemu dulu ya, ini kita ngomong dulu, jadinya saya melemparkan ide-ide yang harusnya ya tidak seruwet itu gitu loh, maksudnya. Hal yang sederhana jadi dibuat ruwet gitu dengan idenya apa nih? Begini. Padahal si partner bisnisnya kok enggak gitu Bu maksudnya. Ya saya jadi kayak mereka jadi nggak percaya dong sama saya. Karena dirimu nggak percaya sama dia. Karena saya nggak percaya sama mereka, ya itulah. Jadi agak lebih susah lagi untuk membangun trust itu. Masuk akal sih. Ya, jadi itulah yang salah satulah yang hasil dari overthinking saya yang membuat saya jadi lebih ruwet lagi kan. Oh ya udah berarti ide saya mesti gini lagi gini. Harusnya cuma sekali kerja, ini jadi 2-3 kali kerja misalnya seperti itu. Cost juga nambah itu berarti. Oh ya, pasti waktu dan biaya udah pasti. Makin lama kan stres saya juga. Harusnya nggak dipikirin. Iya, Mbak Kris stres. Partnernya? Lagi tambah, apa ini beneran nih gini. Ya pastilah, udah pasti. Membuat orang lain nggak nyaman gitu. Oke, padahal kalau proses kerja tuh ya harus sama-sama nyaman ya. Iya, tentu. Oke, kalau nggak sama-sama nggak nyaman ya nggak akan bertahan lama gitu. True. Ya. Oke, kita udah ketahuan, udah kebayang tuh kayak gimana ruwetnya. Bahkan nyeritain pun ruwet gitu kan. Iya emang, ruwet banget deh nyerita. Ya, oke, terus gimana? Belajar di ikut proses ketemu sama proses soul lewat YouTube juga waktu itu ceritanya. Ya awal saya ketemu pembelajaran soul itu dari YouTube. Itu awal-awal pandemi. Dari situ konsepnya soul ini kena di logika saya gitu, masuklah gitu. Bahwa ya waktu itu kan karma dan reinkarnasi. Pastinya saya nggak pernah berpikir sampai sana. Apa yang terjadi itu, oh ternyata ada hubungannya sama karma gitu di past life. Ya semakin lama terus saya belajar, semualah saya lahap lah itu. Karena saya pengen berubah nih, nggak mau nyusahin diri saya sendiri sama 2 orang lain gitu. Akhirnya berkesempatan untuk ikut SM. Nah disitulah saya makin bisa mengerti bahwa semuanya itu bisa dipelajari. Bahwa untuk mengendalikan ego itu bisa dipelajari, bukan sesuatu yang mustahil gitu. Ya, karena beberapa orang merasa itu sesuatu yang ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Orang ego itu bagian dari diri kita, ngasih tau self talk juga nggak. Udah nyoba pasti dong Iya, self talk kan? tentu self talk selalu dilakukan gitu. Tapi kalau ya dengan self criticism, ya, yang itu akhirnya lebih milih untuk jadi self employed ya. Ya. Nyambung aja. Oke. Dari situ paham bahwa dengan proses apa yang dipelajari dari soul ini bisa membantu menyelesaikan membuat ego ini bisa terkikis. Dahsyat dan akhirnya overthinkingnya juga berkurang banget drastis. Dari SM ya, karena kalau saya udah belajar SM, saya jadikan itu kan jadi lifestyle saya saya jadikan itu patokan saya setiap hari lah. Karena saya tahu. Boleh diminum loh. Iya. Tapi jangan sambil ngomong minum. Lanjut, oke. Silakan. Jadi karena saya pakai SM dalam keseharian, ya saya jadi nggak overthinking lagi karena
kalau pas overthinking ya saya SM aja. Apakah saya lagi overthinking nih saat itu aja yang sederhana gitu. Misalnya iya, apa overthinkingnya. Terus saya gali lagi. Terus kalau mau milih sesuatu, ya kayak tadi mau beli sesuatu atau pilih menu di restoran, simple itu aja. Ya saya SM aja. Ininya apa? Ini ada, yang penting adalah adakah kehendak Tuhan. Karena saya dulu jauh dari kehendak Tuhan. Menjalani kehidupan jauh dari kehendak Tuhan, overthinking itu kan saya pegang ego Jadi saya. kehendak sendiri. Kehendak diri sendiri itu yang saya pegang dulu. Jauh dari kehendak Tuhan. Nah sekarang udah ketemu caranya bagaimana mengalahkan ego dengan menggunakan percaya yakin kehendak Tuhan lewat alatnya Soulmeter. Ya saya pakai. Enak banget gitu. Jadi enteng gitu, tenang gitu. Gak riweh. Oke. Nah, yang menarik juga nih Mas, saya kan ada banyak nih teman-teman yang udah ikut belajar Soulmeter. Dan biasanya kalau ditanya udah pernah pakai ngukur apa gitu, banyak banget jawabannya tuh beda-beda. Tapi jawabannya Mbak Kris ini legend gitu. Iya, apa tuh? Nyuci baju gitu, bisa gitu kepikir sampai segitunya. Maksudnya ya nggak tahu sih, biasanya orang mengukur efek negatif makanan, mengukur orang bisa dipercaya apa nggak segala macam. Nyuci itu out of the box gitu. Bagi saya sendiri itu sesuatu yang out of the box. Iya, itu, saya juga. Itu satu proses. Sebelum proses itu nyuci pun overthinking. Iya dong, pasti. Maksudnya nyuci overthinking itu gimana? Saya miss overthinking. Oke. Airnya sama deterjennya udah pas atau belum? Udah gitu kuceknya pakai tangan kanan atau tangan kiri atau gimana? Saya lebih ke ini sih. Hari ini misalnya mendung atau cerah gitu kan. Apalagi kalau mendung, kagok gitu. Ini nyuci nggak ya? Nyuci nggak ya? Karena saya kan nggak tinggal di rumah seharian. Saya harus keluar rumah gitu. Jadi sering mikirnya ada kali 5 menit cuman mikirin nyuci apa enggak. Akhirnya nggak jadi kan. Ya udah, habis pergi ternyata panas. Tahu gitu tadi gue nyuci gitu kan, ya kayak gitulah dulu gitu. Ya kalau sekarang kan di SM aja gitu, ada kehendak Tuhan nggak saya nyuci hari ini gitu, pagi ini sebelum pergi ke kantor misalnya atau pergi kemana gitu. Saya pakai 10 poin ya dok. Skala 0 sampai 10 poin ada kehendak Tuhan nggak? Ada gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kering nggak gitu? Agak saya bedain. Kering nggak sih gitu, kering sempurna ya sampai saya pulang kantor gitu. Ternyata cuman poinnya 8 nih. Oh ya udah saya milih baju yang cepet kering gitu. Lebih tipis-tipis. Yang kayak yang tipis-tipis yang cuman kena angin doang bisa kering gitu, nggak perlu kena panas gitu. Bukan yang tebel banget itu. Ya kalau misalnya 10 gitu kering sempurna 10 biasanya ya udah tuh kayak kaos-kaos yang tebel-tebel. Baju astronot. Sayangnya di Bali nggak bisa pakai itu kalau Ya maksudnya tebal-tebal gitu. Ya yang tebal-tebal kayak ya celana panjang apa itu ya dari situ gampang sekali. Jadi pulang kantor ya udah tahu saya nggak di kantor atau selama saya kegiatan di luar nggak kepikiran soal itu baju gitu. Kalau dulu ya emang ya gituan aja kan rempong. Lagi ngetik nih, cucian kering nggak ya? Pending dong kerjaannya. Itu cuman gitu dong. Aduh, cucian gue ya. Iya, walaupun cuman berapa detik ya, tetap aja. Ya kalau berapa detik kalau kerjaannya sesuatu yang bisa di-post gitu. Iya, pas lagi kita ngomong kan dulu saya banyak juga berbicara di depan umum gitu kan ya. Jadi kalau pas lagi tiba-tiba overthinkingnya masuk, cucian gue, kadang kekat gitu. Jadi, tadi gue ngomong apa ya? Ya itu parah banget dah. Kalau sekarang saya keluar rumah, ya lenggang kangkung aja. Nggak mikirin yang receh. Bagi saya receh itu ya gitu. Tapi dulu kan saya itu bukan sesuatu yang receh buat saya. Receh-receh nyebelin. Iyalah orang mengganggu banget, ganggu saya banget gitu. Sekarang tuh kayak kayak apa ya? Mau enteng, tenang aja gitu. Nggak mikir gitu. Misal mau beli apa juga ke supermarket lah gitu. Mau beli apa juga. Saya biasanya dulu impulsif juga dok. Saya juga tipe yang impulsif kan mau beli sesuatu. Itu overthinking juga. Ini perlu nggak ya? Itu kan salah satu overthinking juga. Ini perlu nggak ya? Besok business trip
perlu kali gitu kan. Akhirnya bisnis tripnya nggak kepake gini-gini. Cuman kayak gitu aja, mikir impulsif. Kalau sekarang ya langsung aja, ini ada saya butuhin nggak, ada kehendak Tuhan nggak saya beli ini. Kalau enggak ya udah. Enggak ya udah saya tinggal belas, dan itu saya minta kehendak Tuhan 10 loh dok. Berarti standarnya tinggi ya. Saya 10 dong. Kalau nggak 10 poin, Gitu kan saya nggak mau. proses soulmeter sendiri bukan satu habis diukur tuh harus atau gimana ya, tergantung lagi. Balik lagi. Balik ke itu kan satu proses mencari informasi kan. Betul. Ada beberapa teman yang dia kalau 6 aja udah jalan, ada beberapa yang ini. Tapi kalau Mbak Kris Enggak, saya 10 biasa. 9,7 gitu. 9,7 masih kok rasanya nggak enak gitu. Tetap 10 gitu. Karena saya tahu rasanya jauh dari kehendak Tuhan dok. Cuman ngandelin kehendak diri sendiri dulu, karena ini pengalaman proses pribadi saya yang terjebak dengan ego, terjebak dengan kehendak diri sendiri. Akhirnya saat ini saya istilahnya dikaruniai, diberkati dengan saya belajar soulmeter. Ya saya nggak mau sia-siain itu gitu loh. Maunya ya kehendak Tuhan saya yakini penuh gitu. Nggak mau nyoba-nyoba. Oke. Nah ini kan sesuatu yang berbeda ya, maksudnya aku ngeliat ada satu kontradiksi. Satu, Mbak Kris adalah orang yang overthinking. 2, penggunaan soulmeter untuk mengukur kehendak Tuhan. Banyak banget nih pengalaman nih. Ukur nih kehendak Tuhan nilainya sekian. Habis itu, emang iya, kok bisa ya gini? Overthinkingnya mulai jalan nih. Habis Biasanya itu, iya. diriku juga gitu. Oh. Ya kan? Overthinkingnya mulai jalan nih. Dan habis itu emang ya, kok tapi nanti kalau gini. Padahal kita udah tahu nilainya gimana. Nah, Mbak Kris gimana nih caranya untuk nyetop pikiran kita sendiri liar pada saat kita menemukan hasil pengukuran nggak sesuai dengan logika kita? Saya biasanya diem dulu sesaat. Diem artinya kalau di soul kita bilang apa ya? Pemurnian. Pemurnian Ya, dulu. pemurnian dulu. Kalau di teman-teman di soul mungkin tahu ya, pemurnian dulu. Duduk aja sebentar, pemurnian. Apa sih yang membuat itu? Saya pernah juga, apakah saya nggak boleh pergi nih? Poin kok nggak apa-apa? Gimana tuh? Mau pergi Mau pergi dari rumah, mau keluar gitu kan. Keluar terus kok poinnya kok masih 7. diukur kehendak Tuhan untuk Kehendak keluar. Tuhan keluar kok 7 gitu kan. 7. 7 mungkin masih oke, 7-8 masih oke, tapi Kalau saya 78 udah jalan itu. Oh. Cuman kalau saya enggak 78. Kenapa ya? Apa karena hujan? Karena pada saat itu hujan kan. Oke, saya lanjutkan kalau pakai jack. Karena saya naik motor di sini kan. Jadi mungkin saya tambahin lah pertanyaannya dengan apakah pakai misalnya apa yang bisa dilakukan apa yang untuk bisa meningkatkan gitu ya. meningkatkan poinnya itu. Saya pakai jas hujan gitu. Kalau bagaimana kalau saya pakai jas hujan gitu? Ternyata nggak naik juga. Loh, bukan karena hujan berarti gitu. Bukan karena hujan berarti. Oke, saya diam duduk lagi gitu kan. Terus entah kenapa ada pikiran, wah gimana kalau WFH gitu kan. Work from home gitu. Tuhan apakah ada kehendak Tuhan 10 poin gitu. Untuk saya kerja di rumah gitu. Loh kok 10 ya? Gitu. Ya wes saya pilih yang 10. Terus ternyata? Ya saya nggak setiap saya menemukan bahwa saya menemukan mengikuti poin 10 itu menemukan nggak enaknya gitu. Kalau saya berpikir lebih ke kok hidup saya enak terus ya gitu, maksudnya karena saya pakai 10 itu loh, tenang gitu, enak terus maksudnya saya tuh nggak ya misalnya di jalan tenang atau nggak usah mikir itu, jadi saya nggak selamanya menemukan bahwa ternyata kenapa tadi tuh cuma 7 poin ternyata gini ya gitu, nggak selamanya saya menemukan itu gitu, tapi selalu kenapa saya pakai 10 itu karena saya melihatnya apa yang saya terima kok membuat saya nyaman ya, membuat saya tenang di jalan, melakukan apa-apa juga tenang, mikir tenang gitu. Bagi saya it's a red carpet gitu kayak. Jadi nggak mikirnya, nggak nyari apa sih yang membuat itu begini. Itu malah lebih bagus ya, stop overthinkingnya. Itu stop overthinking banget. Saya nyetopnya caranya begitu. Jadi ya istilahnya kayak gini, kalau aku ngelihatnya kayak
ya kita tahu 1-2 langkah ke depan. Iya. Cuman ya Big Boss Tuhan Tuhan ya. tahu 1000-2000 langkah gitu. Exactly, itu yang benar-benar saya yakini dan memang nggak mudah. Perlu keberanian sih dok Keberanian. untuk mempercayai kehendak Tuhan. Perlu keberanian. Tapi kalau ngomong kayak gitu kan semua orang kalau ditanya percaya kehendak Tuhan apa enggak, jawabannya iya. Ya atau begini, gimana tahu itu kehendak Tuhan apa bukan? Oke. Ya belajar sih. Saya juga nggak tahu ceplok datang dari langit datangnya gitu. Cuman maksudnya begitu tahu pun Mm-mm. ada gejolak ada butuh keberanian untuk say to yourself like this is the will of the Lord. Shut up. Yes, I shut up my ego gitu. Ya, maksudnya Itu sampai di proses itu pemurnian saya, pemurnian batin saya, sampai ke proses courage, keberanian untuk melihat diri dan mempercayai kehendak Tuhan. Makanya saya perlunya 10 poin karena dan kalau udah 10 poin saya nggak perlu mikir apa-apa, udah cus hajar udah nggak. Dan itu selalu nggak ada masalah gitu. Jadi saya melihatnya ya ini 10 poinnya begini nih. Tenang. Kayak udah diatur semua udah. Kayaknya udah. Di poin kayaknya saya nggak mikir gitu. Walaupun ya tetap yang namanya hidup ya tetap berjuang atau Of gimana, course, tapi upaya ada, tapi ya kayak jalannya itu santai gitu. santai. Seakan udah kita naik perahu, tapi jalannya ngikutin arusnya gitu. Ikutin arusnya gini. Tahu karena misalnya kita tahu gitu. Iya, saya percaya bahwa sampai di ujung nggak ada apa-apa karena udah 10 gitu poinnya. Ya itulah saya jadi nggak mencari kenapa 7 ya? Oh ternyata ini toh kalau 7 berarti kan kalau 7 dilakuin ternyata begini. Gitu. Saya lebih ke 10 karena ya itu saya merasakan manfaatnya. Nggak ada lagi overthinking, nggak bingung lagi, jalan dengan lancar dan hati tenang. Banget. Hati tenang banget, itu saya sangat-sangat bersyukur banget saya tuh bisa ketemu pelajaran SM ini, Soulmeter ini. Itu aduh nggak bisa diungkapkan lah gitu, nangis lagi. Jangan nangis, kan bahagia. Udah bahagia belum? Kenapa tanya ke saya gitu ya? Itu bisa di SM juga. Udah Oke. bahagia. Ya udah. Ya. Thank you Tenang. udah sharing. Sure. Bukan sesuatu yang gampang sharing tentang ini, maksudnya secara nggak langsung kan ngebuka nih jelek-jeleknya diri kan. Iya, harus berani juga. Ya emang udah jelek mau gimana? Itu dah. Okay. Itu ada lipstick. Bukan ngomongin itu cuy. Kan main fisik kan. Ya kan ngomongin tentang overthinking itu. Nah, oke. Nah sekarang ada nggak, maksudnya ya apa nih closing statement lah bahasanya, karena biasanya gue njorokin bunda kan. Apa nih closing statementnya? Lalu closing statementnya apa nih yang satu highlight besar yang bold tentang proses diri Mbak Kris yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang lain? Well, saya tuh overthinking itu penuh dengan ego, dan itu akhirnya saya ketahui bahwa itu bukan tindakan self love sama sekali. Dan Soulmeter ini saya pakai sebagai penuntun untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sangat berbeda dengan kehidupan saya yang dulu, kehendak diri sendiri, dan itu sangat berbeda sekali. Ya, mungkin saya mau sharing bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu kalau kita mau belajar. Dulu saya nggak bisa bahasa Jepang misalnya, karena belajar ya saya bisa gitu. Dulu saya nggak bisa Soulmeter, belajar ya saya sekarang bisa Soulmeter. Apalagi Soulmeter itu ya satu lagi saya tekankan itu adalah cara Tuhan untuk mencintai kita sih. Bagaimana kita menjalani kehidupan tenang,
untuk saya sendiri overthinking kok bisa drop seperti itu, karena saya meniatkan untuk hanya kehendak Tuhan saja yang saya jalani. Dan saya percaya itu, dan saya harus terus memiliki keberanian, kekuatan, keteguhan hati untuk tetap pakai kehendak Tuhan. Karena resultnya itu berbeda sama dulu. Saya pegang overthinking sama pegang kehendak Tuhan. That needs courage. Perlu keberanian untuk meyakini. Awesome. Itu aja, Dok. Merinding deh. Merinding semua nih. Ya, thank you udah sharing. Dan Sure. My ya pleasure. mudah-mudahan itu bisa ngebantu teman-teman yang kalau misalnya punya masalah dalam proses itu. Karena kan ya kalau sesuatu yang baik itu disimpan sendiri, teman-teman yang lain yang ternyata punya masalah yang sama nggak bisa nemuin solusi kan, ya nggak oke juga kan. Tapi kalau di sini dengan keberanian, courage untuk sharing, courage untuk keluar dari zona nyaman, dan ternyata sudah merasakan sendiri prosesnya seperti apa. Tinggal nunggu teman-teman yang lain kalau misalnya punya masalah yang sama dan punya masalah yang serupa dan punya keberanian juga untuk mulai mengenal jati diri, ya hasilnya akan sama juga. Yes. Mungkin itu Tuhan aja. cinta banget sama kita kok. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu. Yes. Ketahuilah itu. Semua akan sulit kalau nggak tahu gimana caranya. Yes. Yep. True. Well, Terima kasih banyak, Dok. thanks for sharing. Terima kasih banyak dikasih waktu dan tempat untuk sharing. Iya, Semoga bisa kasih teman-teman masukan. Ya, dan ya terima kasih Bapak Ibu juga yang udah ikutin acara Smart ini. Kita belajar sama-sama dari ceritanya Mbak Kris, pengalamannya dia, dan ya mudah-mudahan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi jauh lebih baik. Mari bertumbuh bersama.